Akhirnya ketahuan kenapa Cina dukung penuh Jokowi. Ternyata ada hal besar yang ditutup-tutupi dari rakyat. Potensi terbesar dalam memaksakan kehendak untuk tetap berkuasa terkesan ada yang ingin diselesaikan. Tolong diviralkan agar semua bangsa Indonesia tahu dan sadar bahwa NKRI di ujung tanduk, bahwa begitu banyak tudingan dari berbagai lapisan rakyat, tokoh-tokoh nasional kepada Presiden Jokowi dari sekian banyak janji-janji bohong, dari buat aturan-aturan yang menguntungkan asing atau Cina Tiongkok, dari ekonomi Indonesia yang salah kelola atau sengaja dibangkrutkan sehingga Indonesia menuju kebangkrutan ekonomi, sampai RUU HIP yang dianggap melanggar pasal 2 pidana karena usaha merubah Pancasila, yang kemudian banyak tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat yang dengan keras meminta Jokowi mundur. Semua itu sepertinya Presiden Jokowi dengan santai tidak menanggapi, bahkan kelihatan seperti tidak peduli kondisi ekonomi di Indonesia yang benar-benar menuju kehancuran. Jokowi berkesan diam tetapi kelihatan yakin tidak bisa jatuh. Sampai kondisi terburuk apapun, Jokowi tetap harus dipertahankan untuk rencana yang lebih besar Cina. Jika tekanan terhadap Jokowi hanya aksi yang sporadis, dipastikan Jokowi tidak akan goyang sedikit pun karena kuatnya dukungan Cina Komunis Tiongkok. Yang bisa melengsarkan Jokowi hanyalah aksi-aksi nasional yang luar biasa besar sekali, seperti 212 dan aksi nasional 98 sewaktu menurunkan Soeharto dengan tekanan massa yang kuat sampai Jokowi jatuh. Apabila hanya protes-protes semacam di sosmed atau aksi-aksi rakyat yang kecil dan sporadis tidak akan digubris dan tidak bisa menurunkan Jokowi, Cina Komunis Tiongkok masih terus membackup. Ini analisa para intelijen dan tokoh-tokoh militer di Indonesia. Koruptor, kau lebih jahat dari teroris. Kejahatanmu sungguh lebih sadis, karenamu banyak rakyat menderita hidup sengsara. Kau sungguh manusia yang durjana, keserakahanmu tiada terkira. Milik bangsa kau miliki sendiri, hak orang banyak kau ambil. Toyo, Ketua Mahkamah Konstitusi yang sempat terseret kasus BLBI. Ini sebuah informasi yang mengejutkan publik karena ternyata beredar kabar ya, bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja telah menetapkan penolakan terhadap gugatan PHPU Pilpres 2024 ternyata dikabarkan pernah terseret kasus BLBI. Nah, Hakim Konstitusi Soehartoyo Sobat Sewot terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan rapat permusyawaratan hakim atau RPH pada hari Kamis ya. Dia kemudian akan dilantik menjadi pimpinan MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar kode etik berat pada hari Senin tanggal 13 ya, bulan 11 tahun 2023. Nah, selama menjadi hakim MK, Soehartoyo memang jauh dari riuh polemik yang kerap terjadi pada lembaga penjaga konstitusi tersebut. Soehartoyo hanya beberapa kali berurusan dengan pemeriksaan etik dan hukum, namun hanya sebagai saksi untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim lainnya. Sobat Sewot, Soehartoyo ya, pria kelahiran Sleman, justru diterpa isu keras pada saat dirinya lolos seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Agung pada akhir tahun 2014. Ya, pada saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Soehartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana khusus korupsi BLBI, yakni Sugiono Timan. Nah, kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung membebaskan Sudiono dari seluruh vonis dalam putusan peninjauan kembali atau PK. Nah,
Pada bulan Agustus tahun 2013, keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama atau Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar dan divonis 15 tahun penjara, Sobat Sewa. Nah, dalam pengusutan putusan janggal ini, ya, Soehartojo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sugiono. Salah satu buktinya adalah sejumlah perjalanan Soehartojo bersama keluarganya ke Singapura. Saat itu, Sugiono sendiri berstatus buron dan diduga bersembunyi di Singapura, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi Rasulullah SAW, KY sempat meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan terhadap Soehartojo karena pemeriksaan etiknya belum selesai, belum rampung. Akan tetapi, Presiden Jokowi tetap melanjutkan pelantikan Soehartojo sebagai hakim konstitusi dari usulan Mahkamah Agung. Tidakkah kau sadari, wahai para koruptor, ulahmu berakibat menyengsarakan banyak orang. Adakah di hatimu setitik kesadaran? Inginkah kau bahagia di atas deritanya orang? Marilah hidup dalam ridho ilahi, saling berkasih sayang sebagaimana ajaran Tuhan. Manis dirasa, pahit sama dirasa, umpama satu tubuh, satu sama lain saling merasakan. Koruptor, kau lebih jahat dari teroris. Kejahatanmu sungguh lebih sadis, karenamu banyak rakyat menderita hidup sengsara. Sengsara, sengsara, sengsara. Koruptor, kau lebih jahat dari teroris. Kejahatanmu sungguh lebih sadis, karenamu banyak rakyat menderita hidup sengsara. Sengsara, sengsara, sengsara. Tidakkah kau sadari, wahai para koruptor, ulahmu berakibat menyengsarakan banyak orang. Adakah di hatimu setitik kesadaran? Inginkah kau bahagia di atas deritanya orang? Marilah hidup dalam ridho ilahi, saling berkasih sayang sebagaimana ajaran Tuhan. Manis dirasa, pahit sama dirasa,
Umpama satu tubuh, satu sama lain saling merasakan. Koruptor, kau lebih jahat dari teroris. Kejahatanmu sungguh lebih sadis, karenamu banyak rakyat menderita hidup sengsara. Kau sungguh manusia yang durjana, keserakahanmu tiada terkira. Milik bangsa kau miliki sendiri, hak orang banyak kau ambil sendiri. Koruptor, kau sungguh kotor, sadis, sadis, sadis. Perbuatanmu sungguh tercela, kaulah manusia yang serakah. Kau tercela, sungguh kau manusia tercela. Kau pelanggar sumpah jabatan, kau salah gunakan wewenang. Kaulah musuh bangsa yang amat berbahaya. Koruptor, 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 koruptor. Tidakkah kau sadari, wahai para koruptor, ulahmu berakibat menyengsarakan banyak orang. Adakah di hatimu setitik kesadaran? Inginkah kau bahagia di atas deritanya orang? Marilah hidup dalam ridho ilahi, saling berkasih sayang sebagaimana ajaran Tuhan. Manis dirasa, pahit sama dirasa. Umpama satu tubuh, satu sama lain saling merasakan. Koruptor, kau lebih jahat dari teroris. Kejahatanmu sungguh lebih sadis, karenamu banyak rakyat menderita